Gimana kabarnya Mas Aris? Ya, baik mas. Baik. Kayaknya Harus baik. Harus terus baik mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lihat statusnya jalan-jalan terus ya Mas? Harus mas. Jadi ya karena saya bisnisnya good, nggak mungkin kalau nggak saya pamerkan. Ya itu jadi pekerjaan saya juga untuk mana. Jadi harus pamer, tapi tujuannya untuk marketing, Iya, betul untuk mas. komunikasi, Iya. biar orang-orang Iya. tahu betul. bahwa kita punya usaha yang kita jalankan Iya. dan eksis gitu ya. Itu bagus sih. Iya. Bagus. Ngomong-ngomong, tapi mungkin kan banyak nih teman-teman yang pengen punya usaha tanpa, dalam tanda petik, tanpa modal ya. Kalau sebenarnya setiap usaha itu pasti membutuhkan modal, baik itu modal semangat aja modal juga kan. Salah satu modal adalah semangat, kerja keras, dan seperti tagline e-commerce, ya. mulai aja dulu. Jadi kalau misalnya punya klien, Tagline-nya perlu disensor ya. enggak, nanti biar di endorse toko sebelah. Iya. Terus toko Ya. Jadi ini saya lagi ngobrol sama Mas Aris. Mas Aris itu teman baik saya, teman dekat. Waktu dulu kita sama-sama bekerja sebagai karyawan, dan sekarang kita sudah sama-sama tidak menjadi karyawan. Kita memulai usaha sendiri dengan mandiri. Ya. Alhamdulillah bisa bertahan ya Mas. Alhamdulillah mas. Harus terus berjalan dan terus bertahan. Ya, mau nggak mau ya. Iya. Gitu. Nah, kebetulan Mas Aris adalah saat ini menekuni usaha tour and travel yang mungkin bisa dibilang ini sebenarnya trennya lagi bagus banget ya. Misalnya pariwisata di Indonesia ini kan sedang berkembang ya katanya gitu. Iya. Dan saya kira untuk kedepannya itu sangat bagus. Nah, yang pengen saya tanya itu tentang gimana sih memulai usaha tour and travel ini. Apakah kita harus bekerja dulu di tour and travel lain, tour and travel lain, curi-curi ilmu dulu, ya kan? Sekolah gratis ya, sekolah dibayar. Kita tahu kalau kita bekerja di tempat lain, di tour and travel kita tahu ilmunya ya, kita tahu dalemannya gitu. Nah, setelah itu keluar, kayaknya masalahnya dulu gitu ya. Iya. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa setelah keluar dari pekerjaan itu terus akhirnya, kalau yang saya tahu masalahnya bekerja di tour and travel dulu, gitu, baru membuka usaha ya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu. Ya, jadi memang awalnya saya kerja mas ya. Saya kerja, ya tujuan saya salah satu memang untuk menimba ilmu. Nah itu kan dari pekerjaan itu saya dapat banyak ilmu. Ya. Nah, kemudian yang saya jadikan untuk membuka usaha sendiri. Nah, dari kantor lama, ya saya nggak bisa bilang saya nyuri-nyuri ilmu, tapi saya cari pengalaman yang jelas mas. Dari pengalaman itu yang saya jadikan modal untuk membuka usaha sendiri. Dan cukup lama juga sih sebenarnya saya bekerja. Ya 2 tahun. 2 tahun ya, lama 2 juga ya. tahun harus meninggalkan anak istri. Oh, iya. Ya buat saya Ada istri baru di tempat sana? Nggak ada, belum? Atau nggak resmi? Oh, disensor aja. Bahaya. Jadi ya. Di mana Mas belajarnya dulu di tour and travel di mana? Saya di Jogja. Di Jogja. Sekarang di Jakarta ya. Di Jakarta. Pinggiran di Tangsel. Bintaro ya. Iya. Jadi dulu bekerja di tour and travel yang kantornya di Jogja. Dan Mas Aris harus meninggalkan anak dan istri yang ada di selama sini. 2 tahun. Iya, 2 tahun saya. Itu salah satu usaha yang luar biasa ya, demi untuk menimba ilmu tentang tour and travel. Jadi saya dulu termasuk SDM mas. Apa tuh? SDM? Iya, SDM, suami 2 mingguan. Suami 2 mingguan. Ya. Pulangnya setiap 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali saya pulang. Itu pun kalau tidak ada trip.
Ketika ada trip ya saya bisa pulang sampai 1,5 bulan. Wow. Baru pulang. Itu salah satu pengorbanan juga. Iya, ya. Tapi dari situ ilmu yang saya dapat di situ saya aplikasikan ke usaha saya. Jadi setelah 2 tahun Mas Aris bekerja di tour and travel lain, akhirnya apa namanya berhenti. Iya. Terus memberanikan diri untuk Iya. memulai usaha sendiri, usaha yang sama dengan tempat sebelumnya, yaitu dalam bidang tour and travel. Nah itu pasti apa namanya agak berat ya, maksudnya kita kan mulai dari nol ya. Gimana cara mencari klien pertama, meyakinkan bahwa ini loh saya menawarkan tour and travel, kemudian apa yang dibawa ke klien gitu. Sedangkan belum pernah mengambil secara mandiri ya, karena dulu mungkin pernah, tapi itu kan ikut perusahaan yang lama atau kantor yang lama. Sedangkan pada saat Mas Aris sudah berhenti kan, ketika menawarkan klien sudah atas nama sendiri, itu gimana? Apa namanya tipsnya atau apa namanya? Segi cerita, jadi saya dulu kan memang pernah bekerja di sini dan ada hubungannya dengan sekolah juga. Jadi ya. Kalau dibilang segmentasi saya hanya sekolah, enggak juga. Jadi ke instansinya juga masuk. Jadi saya cukup diuntungkan dengan pekerjaan saya yang dulu, ketemu dengan banyak orang di sekolah, ketemu banyak guru. Saya menawarkan bahwa saya sekarang usaha ini. Alhamdulillah awalnya dari salah satu sekolah yang gurunya itu pernah menjadi partner saya di kantor yang lama. Oh, jadi kantor yang lama itu juga kliennya sekolah. Sekolah juga. Nah, jadi ketika disebutkan merek dong? Nah, nggak usah sebutkan, nanti kenapi manajemen ya? Nggak usah kayak makan dia nanti. Oh, jadi dulu Mas Aris bekerja di perusahaan yang kliennya sekolah. Iya. Nah, kemudian Mas Aris keluar, terus bekerja di tour and travel, kemudian keluar mendirikan tour and travel sendiri. Datanglah ke sekolah-sekolah yang pernah menjadi kliennya di perusahaan yang lama. Oh, begitu. Jadi walaupun babat alas ya, alas. Jadi lama ya saya beberapa yang memang kenal itu saya tawarkan dulu satu deal, kemudian dari ini mereferensikan ke temannya yang lain yang berada di sekolah lain. Jadi akhirnya berkembang sampai sekarang. Alhamdulillahnya dari tahun ke tahun klien saya semakin banyak karena merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh banyak repeat order, Mas. Repeat order, jadi beli ulang dan dari klien tersebut mereferensikan ke teman-temannya atau ke adiknya, ke saudara-saudaranya gitu ya. Oh iya. Tapi kan tour itu kan ribet Mas ya. Apalagi kan saya lihat Mas Aris banyak kan tour grup ya, bukan grup besar yang sekolah instansi gitu kan. Tentunya nggak mudah untuk menghandle sekian ratus orang berangkat ke suatu tempat. Di sana harus menyiapkan transportasinya, menyiapkan tempat makannya, berhitung dengan waktu juga. Itu gimana Mas mensiasatinya? Jadi ya satu lagi saya diuntungkan juga dengan pekerjaan saya yang di tour and travel. Dan situ kan saya banyak mengunjungi kota-kota. Saya banyak mengunjungi kota-kota baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah dari situ saya banyak kenalan. Jadi mitra-mitra. Jadi gini ya. Jadi pada saat Mas Aris bekerja di tour and travel yang di Jogja, itu Mas Aris sambil mengumpulkan jaringan, jaringan apa namanya, mungkin restoran, hotel. Nah, ketika Mas Aris mendirikan sendiri itu jaringannya sudah ada, tinggal kontak-kontak gitu. Saja. Gitu. Jadi saya dimudahkan. Jadi kan banyak sebenarnya memulai bisnis tour itu gampang, gampang sekali sekarang. Tinggal kita cukup kenal orang. Siapa yang mau ini mengatur dengan saya? Saya tawarin harga sekian, dia hanya cari di Google browsing gitu. Tapi pada prakteknya di lapangan itu kan mereka nggak tahu, Mas. Iya. Nggak tahu, akhirnya banyak rugi, Mas.
Begitu. Cuman kalau saya kan, ya itu dia, karena saya di awal itu kerja di tour and travel juga, saya banyak kenalan di luar kota, saya itu untungnya. Oh, jadi ternyata yang paling sulit adalah menghitung HPP ya? Iya. Menghitung HPP atau harga pokok sebuah paket tour gitu ya. Itu yang mungkin kalau orang awam akan sulit menghitungnya. Iya. Bisnya harga berapa, restorannya harga berapa, hotelnya harga berapa, dan semua biaya-biaya yang mungkin kita nggak terpikirkan ya, mungkin termasuk supirnya dikasih apa Ya, enggak gitu. Nah, gitu. Mas Aris belajar dari apa Ya. tempat kerjaan Mas Aris yang lama, Ya. jadi sempurna banget ya, Iya. curi ilmunya gitu ya. Tak dosa nggak ya sih? Nggak dosa ya? Enggak. Ya, Memang sih kalau saya lihat kalau jasa itu memang orang mungkin bisa, cuman dia nggak bisa menghitung apa namanya. dan itu Kos produksinya agak sulit, makanya salah satu caranya adalah terjun langsung dan kita tahu di lapangan. itu satu rahasia sebenarnya. Rahasia. Jadi bagaimana menghitung HPP itu yang jadi rahasia perusahaan sebenarnya. Nah, dalam hal ini itu jadi ini mas, modal awal. Modal awal. Iya, modal awal bagaimana cara menghitung HPP setiap orang. Kemudian kita tahu harga Semua misalkan bis, atau vendor dia, sama bis, berapa, bis hotel, termasuk menghitung biaya tidak terduga. Ya betul. Nah, akan sangat fatal ketika kita tidak bisa menghitung biaya apa namanya HPP, itu akan fatal sekali ya. Iya. Kalau hitungnya kemahalan sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau hitungnya itu harganya terlalu rendah, nanti nombok pastinya ya. Pasti. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman yang ingin membuat usaha bidang jasa. Kalau bidang jasa itu memang biasanya harganya tuh nggak sulit untuk dihitung kalau kita nggak terjun langsung. Nah, itu harus hati-hati karena kalau kita salah menghitung harga, kalau kemahalan nggak masalah. Cuman kalau kemurahan, nomboknya akan sangat besar. Apalagi untuk tour and travel yang grupnya Banyak. faktor kalinya banyak. Kalau untung banyak, kalau rugi Iya, banyak. banyak. Iya. Ya, Iya. resikonya mobilnya sekolah ya. Mobilnya sekolah. Ya, sekolahnya nggak selesai. Nggak sekalian mas, memang dari S1, S2, S3 gitu. Oh. Iya, jadi dari S1 biar nggak pakai jeda ya. S2, S3 biar pintar sekalian. Iya. Nah, sebenarnya apa namanya? Kalau misalnya nih kalau kita memandang kompetitor tuh gimana sih? Maksudnya gini loh, kan pasti ketika kita datang ke apa namanya ke sekolah atau ke klien atau ke perusahaan, itu kan pasti mereka juga mendapatkan tawaran dari Travel lain ya. Itu Mas Aris menanggapinya gimana sih, kayak kompetisi itu gimana sih kompetisi? Buat saya kompetisi perlu mas. Perlu ya? Perlu sekali kompetisi. Jadi ketika banyak travel agent yang menawarkan ke satu sekolah, nah, di situ sekolah membandingkan dan akhirnya memilih ya, ya biar sekolah yang membandingkan. Ketika satu sekolah sudah memilih A, katakan bukan saya yang dipilih, ya dengan mereka, supaya mereka juga tahu bagaimana dengan travel A itu. Kemudian itu akan jadi pertimbangan juga. Ini mau lanjut atau mau. Cuman kalau saya kompetisi itu perlu dalam suatu usaha. Dari situ kita juga belajar. Betul. Jadi kalau kita punya usaha, kita tidak boleh fokus pada kompetitor. Karena kita akan lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Iya, betul. Kita boleh memandang kompetitor sebagai benchmarking atau apa namanya, perbandingan seberapa hebat kita, seberapa kuat kita dalam mengegolkan atau menekuni di situ mas ya. Dan jangan sekali-kali menjelekkan kompetitor. Nah itu yang perlu juga di sekolah. Ya. Jadi jangan sekali-sekali pernah menjelek-jelekan atau menjatuhkan kompetitor. Ketika dia menjatuhkan kita,
Karena kualitas nanti akan berbicara, Mas. Betul. Kalau jasa itu yang berbicara adalah mulut. Jadi akan terjadi apa namanya promosi mood yang sangat otomatis ya. Jadi kalau sekarang ada kata viral itu, kalau di bahasa marketing itu ada mood itu juga Ya. apa bisa kita bisa viral dengan sendirinya ya gitu ya. Ya, jadi ya itu yang marketing paling ini adalah mulut ke mulut itu. Yang Dari paling sini mereferensikan ini, oh ini bagus nih, dengan sini aja. Dan saya memang sering sekali dapat klien itu yang seperti itu, Mas. Tanpa saya datang, lo sudah telepon, Mas, datang ke sekolah. oh jadi bawa ini. Tanpa saya harus datang dulu. tanpa harus datang ya, karena memang sudah pernah melayani sekolah tersebut dan mereka puas gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya strategi pemasarannya sendiri saat ini apa aja Mas yang dilakukan? Yang jelas media sosial itu sangat Media sosial ya, media sosial Instagram, ya, YouTube ya, betul, Instagram, YouTube, Facebook ya termasuk Facebook, Twitter juga. Tapi tetap kita jemput bola. Jadi bahwa saya tetap membawa, saya tetap datang ke calon klien. door to door ya, Door to door. tetap itu tetap sesuatu yang Iya. harus dilakukan ya. Iya. Jadi promosi lewat sosial media iya itu Dan- dari mulut ke mulut biarkan ya berjalan sendiri, tapi tetap harus pemasaran yang door to door itu harus dilakukan ya. Betul, Karena itu betul. yang paling utama justru ya. Benar, ya. Dan media sosial ini memang pendamping ya. Iya, menurut saya. apa namanya, cuman untuk mendukung aja Iya. ya, mendukung pemasaran yang utama. Jadi bukan satu-satunya, bukan yang paling bagus juga. Bukan juga. Iya. Jadi tetap memang kita harus jemput bola ini. Pasti selama menangani tour itu pasti udah puluhan atau ratusan kali ratusan tour yang pernah ditangani Mas Aris. Ada pengalaman unik nggak? Mungkin dengan klien atau mungkin di hotelnya ada hantunya gitu. Nah, jadi pengalaman unik ya sebenarnya. Atau mungkin ada yang naksir gitu. Kalau itu sering, Mas. Oh sering. Tuh ya, Mbak Firda sering loh. ini nanti bisa disensor kan? Nggak usah, ini nggak boleh dipotong videonya. Nggak ada editan. Jadi kalau uniknya karena aja Mas apa menghadapi beberapa karakter orang itu kan. Jadi dari antara karakter bapak guru yang satu dengan ibu guru yang satunya kan beda-beda juga. Nah ini menurut saya hal yang unik kalau buat saya. Oke. Unik memahaminya itu saat ini. Memahami. Tapi Jadi- kalau unik hotelnya ada hantu gitu kayaknya. Nggak ada ya, mungkin belum aja Mas. Jangan. Belum. Jadi Tapi kalau hantunya cantik nggak apa-apa sih. nggak apa-apa ya. Jadi itu sebuah tantangan ya Iya. untuk menghadapi berbagai macam tipe klien, Klien. tipe kepribadian gitu. Iya. Ada yang apa namanya cerewet, Iya. ada yang apa namanya cuek, ada yang mentalnya berbeda-beda. Jadi kita sebagai apa namanya yang dipilih untuk menjalankan tour harus tetap melayani mereka dengan servis yang standar ya. Iya. Tetap dengan ramah, nggak Iya, bawa betul. emosi gitu kan. Nah ini pentingnya memahami manajemen komplain Mas di sini. Nah betul, penting gitu ya. Penting sekali. Karena jasa Buat kita jasa itu sangat penting memahami manajemen komplain. ya pinter ngeles biasanya ya. Ya. Kalau menangani komplain itu cuma ngeles sebenarnya. Tergantung dulu lesnya di mana Iya. Iya. Betul. Oke. Yang jelas product knowledge ya Mas. Ya, jadi memang akhirnya kembali ke untuk meyakinkan klien itu kita harus banyak experience gitu ya, banyak pengalaman. Jadi misalnya kita datang ke klien menceritakan tentang objek misalnya di Jogja gitu, jadi kita benar-benar bisa ibaratnya Bisa. di luar kepala ya. Iya. Jogja itu tempat objek wisata di sini, kalau ke sini itu lewatnya sini, Iya. kalau dari sini ke sini itu berapa menit, Berapa, itu iya. harusnya udah di luar kepala Sudah, ya, karena iya. semakin kita
banyak pengalaman, semakin kita menjelaskan dengan detail itu pasti kita akan terlihat profesional ya, gitu. Jadi nggak yang cuman kayak hanya menawarkan tapi nggak tahu nggak produknya tahu. gitu kan. Nah, kita akan bahas dulu perbedaan antara tour guide dan tour leader. Nah, setelah itu nanti ceritain yang tadi ada yang bisa dapat bonus, bisa buat beli mobil. Nah, sekarang kita jelasin apa bedanya tour guide dan tour leader dan seberapa butuh kita pada saat tour, seberapa butuhnya sih kita tour guide sama tour leader itu. Ya, jadi perbedaannya dulu Mas. Kalau tour leader itu adalah penugasan dari travel langsung, Mas. Ya, bahwa tour leader ini bertanggung jawab atas kelangsungan si pelaksanaan tour itu sendiri. Oh, ya. Sementara kalau tour leader itu hanya bertugas untuk menjelaskan secara rinci tentang kota atau tempat yang kita kunjungi. Oke. Ya, jadi misalkan kita ke Bali. Di Bali itu wajib menggunakan tour guide. Oke. Ya, di Bali, kemudian di Padang, di Tinggi, di Pangandaran itu wajib. Di Lombok itu wajib menggunakan guide lokal atau lokal guide ya. Jadi ketika kita datang di satu kota itu yang saya sebutkan itu, tour guide sudah harus ada di dalam satu bis atau kendaraan yang kita pergunakan. Itu nah. Tujuannya tugasnya si tour guide ini adalah menjelaskan tentang objek-objek yang akan kita kunjungi. Nah, tugas tour leader sendiri itu hanya memanage perjalanan itu berjalan dengan lancar. Jadi bahwa dari sini kita harus ke sini. Gitu. Nah, setelah dari sini kita ke objek yang lain. Setelah dari objek B ya, kita harus ke rumah makan. Nah, itu tugas tour leader untuk memanage. Oh, oke. Jadi mungkin bisa jadi kalau tour leader itu lebih ke mengatur jalannya tour biar sesuai dengan itinerary jadwal perjalanan sesuai dengan jadwal perjalanan. Jadi dia yang mengatur, misalnya pakai bis gitu ya. Dia yang absen itu sudah termasuk tugas tour leader. Iya. Jadi kalau dan ini yang jadi kadang jadi kalau orang yang belum tahu Mas ya, kita berangkat dengan tour leader ya berangkat. Itu si tour leader harus menjelaskan. Klien minta bahwa Mas ini tolong dijelaskan ini. Jadi tour leader itu tidak diwajibkan untuk menjelaskan tentang pengetahuan objek, Mas. Oke. Kalau kita datang ke Jogja, bagaimana itu Borobudur, kemudian bagaimana itu Gua Indul, bahkan bagaimana itu Museum Merapi, itu adalah tugas seorang tour leader. Nah, tetapi tour guide. Ya, tetapi tour leader ini bisa juga menjadi tour guide dengan catatan punya lisensi. Oh, jadi tour guide itu harus punya lisensi. Harus punya. Tapi kalau tour leader cukup diberikan briefing oleh perusahaan jasa ya. Juga tetap harus punya lisensi juga. Oh gitu. Oke, jadi nggak semua tour itu pakai tour guide juga. Tidak. Jadi tergantung budgetnya. Keren juga ya kalau misalnya itu mau ke Jakarta nih one day tour gitu. Kalau mau pakai guide bisa, cuma harus bayar kan? Iya. Ada biaya tambahan. Tambahan. Oke, jadi kadang mungkin teman-teman masih bingung nih, kadang suka mungkin sama nih antara tour leader dan tour guide. Itu kadang tamu yang tidak tahu tugas dan fungsinya ya. Jadi menganggap bahwa tour leader itu ya tour guide. Padahal itu beda. Biasanya tour guide itu lebih ke lokal ya. Kalau ke Bali dia dia stay di Bali gitu ya. Jadi tour guide. Ketika dia datang ke Bali dia baru tuh mulai bekerja di Bali. Nah, sekarang cara milih bis itu gimana sih Mas? Kalau misalnya kita harus tour berangkat dengan bis, itu cara memilih bis yang bagus itu gimana sih? Kan banyak tuh bis-bis yang pariwisata yang beredar di sana. Tipsnya gimana biar kita nggak
tipu atau akhirnya kita dapat bis yang misalnya mogok di jalan, atau kalau kita pernah dengar di berita gitu kan ada bis yang remblong misalnya karena mungkin harganya terlalu murah dan dia nggak merawat bisnya dengan baik gitu. Tipsnya apa? Jadi Beli bis. kalau saya mengutamakan rekanan yang perusahaan-perusahaan otobus itu yang jumlah bisnya banyak, dan itu perusahaan besar ya. Karena ketika perusahaan besar itu kontrol terhadap si unit bis ini juga ekstra, Mas. Ya. Nah itu yang jadi ini juga jadi apa sih namanya, jadi pertimbangan gitu. Nah dari situ kita lihat juga Tahunnya. si mesin. Oke, Ya. jadi tahunnya harus baru. Ya, termasuk driver. Ini juga salah satu faktor penting ya. Bagaimana driver itu membawa Bisa request, bis. drivernya bisa request. Bisa Cewek gitu. Oh, enggak. Beda. Cewek yang Sambil dipijitin nanti kalau capek dia. kalau itu mesti Om Imron seneng banget gitu. Iya gitu Mas. Jadi Yang pertama ini apa namanya, perusahaan besar. Bisnya memang dia otobus yang besar. otobus yang besar dia Ya. kalau yang saya dengar kalau bisa cari perusahaan otobus yang dia fokus di pariwisata. Iya, yang hanya fokus di pariwisata. Hanya fokus di pariwisata, bukan perusahaan bis yang dia ada bis pariwisata dan ada bis yang Keren ya, yang antar kota gitu ya. betul. Oh gitu, jadi saya harus pilih bis yang dia fokusnya di yang fokus di bis pariwisata. Itu jadi ini saya ya, jadi Concern. ya ke situ. Yang kedua adalah tahun. Ya. Tahunnya harus baru. Ya. Minimal Tahun bis berapa ya. tahun, Mas? Apa misalnya kan tahun sekarang kan 2019. Saya maksimal 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4-5 tahun ini masih aman lah. Kalau karoseri, saya yakin semua karoseri juga punya unit yang bagus, Mas. Jadi Sama aja. saya nggak harus pakai bis itu yang Adi Putro. Oh, jet bus gitu ya. Jet bus atau Laksana gitu. Nggak harus juga. Jadi patokannya adalah Cuma- bisnya sehat Ya, apa enggak? cuma ternyata memang klien ini request. Ya sekarang lagi ngetren itu kan yang kaca tumpuk. Oh, kasih tumpuk. Ya. Bukan bubuk tumpuk ya? Enggak. Ya, Kalau Mas Imran suka bubuk tumpuk. kalau saya susu bubuk. Memang sekarang bis itu rata-rata memang kacanya double itu. Iya, Dia itu kalau bilang kaca tumpuk ya. kalau orang awam tuh kayak dibilangnya lu bis tingkat, Iya, padahal enggak, enggak. karena cuma tinggi aja itu ya. High deck. High deck ya. Ya, high deck. Nah itu biasanya yang jadi apa permintaan khusus dari klien. Terus kalau misalnya ada request, bisa nggak sih kita Saya tidak memenuhi request dari Saya akan cari, saya akan Terus usaha. usahakan gitu untuk mencari bis yang di request. Tetapi ketika perginya itu high season, Mas. high season itu Iya, high season itu bulan-bulan ya. sibuk ya, Iya betul. Desember, ya liburan sekolah. liburan sekolah Ya, liburan sekolah. sama akhir tahun apa tuh, tahun baru Tutup akhir ya, tahun gitu. akhir tahun Desember ini ya. Terus termasuk setelah penerimaan rapor. Nah itu agak susah kan, paling nggak 3 bulan sebelumnya itu sudah kita booking. 3 bulan Pengalaman sebelumnya. ya, pengalaman ketika high season dengan treatment dadak kita susah cari bis. Karena bisnya udah, Makanya doakan saya punya bis. amin ya. Nanti saya kalau lagi bisnya nggak dipakai, saya pakai. Buat jalan-jalan se-RT, Mas. Ya. Buat nikahnya Om Imron. Ya. Saya mau buat taksi online aja. Iya. Monggo Mas. Ya sambil minum ya. Ini sebenarnya kita agak terlalu serius sebenarnya sih pembicaraannya. Padahal kalau kita lagi nggak ngobrol kayak gini tuh sebenarnya kita Iya. nggak serius-serius amat. Enggak. Ini kayaknya juga karena AC-nya panas juga sih. Karena saya juga dilihatin sama produser, Mas. Produser mana? Produser? Ya ada gorengannya. Wah iya ya lupa ya. Ngomong-ngomong tadi audionya begitu dipencet langsung mati loh handphonenya. Jadi tetap pakai audio yang itu. Nggak apa-apa deh.
Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kira-kira tentang kalau orang mau menekuni bisnis tour and travel itu apa yang harus dilakukan? Passion mas. Passion ya? Ya. Harus punya passion. Passion. Kalau enggak, Modal utama adalah passion. oh jadi Ya. Ketika si passion ini sudah berdiri utuh, artinya si passion ini sudah menguasai jiwa kita kita happy. iya happy. Jadi kemana aja, kadang juga kalau saya orang homesick mas. Ya. Jadi kalau misalnya pergi jauh itu cepet-cepet ketemu keluarga, pengen pulang. Nah kayaknya kalau saya menekuni seperti itu nggak bisa kayaknya. Karena saya orangnya family man banget. Jadi ketika udah jauh dari keluarga itu kayaknya Itu family yang mana? beda. Oh beda. Oh ada telepon mas? Halo. Dari klien mau umroh. Padahal dipicut mas. Nah sekarang nih kita lanjut lagi. Berapa sih mas keuntungan dari apa namanya setiap keberangkatan tour itu rata-rata lah? Mungkin teman-teman bisa tertarik atau bahkan mungkin nggak jadi ya karena sedikit banget gitu kan? Ya, jadi kalau Bisa nggak di rahasianya dikeluarin? itu sebenarnya rahasia mas ya. Rahasia ya. Tapi di Ya. sini kalau pernah buka-buka dikit. Dikit. Nah, Jadi kalau keuntungan memang kalau tour itu tidak bisa dipatok. Saya setiap trip harus punya keuntungan katakan 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 100 juta itu tidak bisa gitu. Karena prosesnya ketika kita sudah tawarkan akan ada klien itu ya mas jangan segini dong dikurangin. Iya. Gitu. Nah itu kan otomatis akan mengurangi keuntungan kita. Tetapi ketika itu kita anggap sudah masuk mas, ya cocok Sudah dengan sudah untung dan cocok dengan yang kita lakukan, capeknya, Iya. ya kan, termasuk menghitung Jangan sampai risikonya. terpaksa ya. Iya, jangan sampai. Ya itu dia kita harus tahu itu mas. Untuk tahu itu pengalaman mas. pengalaman. Iya. Harus tahu cara menghitung harga sebuah paket tour. Iya. Jadi kita benar-benar limitnya tuh kalau misalnya ada orang nawar segini limitnya kita tahu harus Ya. berhenti di mana nih kalau misalnya nggak masuk Ya sudah, tinggalin. daripada kita hancur mas. Nah, banyak juga travel tapi tidak saya sebutkan, tapi memang banyak di kota-kota lain itu yang mereka perang harga mas. Pada akhirnya berimbasnya terhadap pelayanan. Itu yang benar-benar saya nggak mau. Dan kemungkinan itu sistemnya kayak itu ya yang apa namanya First travel. first travel ya jadi peluangnya cuma Putar lagi, diputar iya. aja tapi dia nggak untung jadi jual paket tour murah kemudian nggak untung gitu Iya. tapi nanti disubsidi lagi dari project berikutnya nanti ketika dia nggak ada project lagi Ya sudah, udah selesai gitu ya? selesai. Oh iya. Jadi makanya sebelum punya laba itu jangan beli tas kremes mas. Apa Tas itu yang tas keprek apa? aja keprek jangan Tas kremes apa itu? Tas kresek. Kresek. Hermes. Hermes. Jangan. Oh, Hermes. Iya, jadi Ya, kalau ya, belum ya. punya laba, labanya belum kelihatan, jangan beli tas Hermes dulu. Ya kalau dompet. nggak Ya apa-apa. produk lokal dulu ya, produk lokal. Oke, iya. Apa lagi ya? Udah semua belum ya? Terlali. Enggak sih. Yang pertama, tadi yang pertama saya orangnya homesick nih. Iya. Keluar kota sebentar, kalau nggak sama keluarga itu buru-buru pengen cepat pulang. Terus yang kedua, saya nggak ada passion di situ. Jadi ya menekuni sesuatu yang kita tidak Iya, suka, tidak suka. itu Sama. menyiksa banget. Mendingan kalau saya sih nggak tertarik sama sekali. Ya. Jadi Ini mas, bisnis tour itu kan sebenarnya saya banyak ini juga ya, banyak terjun langsung ya. Ketika ada satu grup yang besar itu, saya harus terjun langsung di situ. Jadi saya bukan yang hanya bisnis saya golin terus kemudian saya serahkan kepada teman-teman di kantor itu enggak. Saya juga terjun di situ. Iya. Dari situ saya controlling teman-teman bagaimana. Nah itu yang paling penting. Pengendalian mutu mas. Saya punya standar.
harus punya standar. harus punya standar. Jadi setiap paket tour yang dijalankan kita harus ikut. Ya. Walaupun mungkin kita bagi nih ada tour leader yang sudah kita kasih Ya. tugas, kita kasih kepercayaan, kita ikut untuk tetap mengontrol, Tetap kontrol. bagaimana sebuah tour itu tetap Ya. bisa berjalan dengan Memang beberapa kali saya tidak ikut dalam rombongan karena kan memang bentrok, artinya saya harus handle grup lain yang mengharuskan saya ada, terus kemudian ada lagi yang saya harus presentasi ke tempat lain gitu. Saya serahkan ke teman-teman kantor, handle full, tapi tetap saya kontrol, saya telepon sudah sampai mana gitu, termasuk saya minta untuk share log live. ya, jadi kayak istri Saya ya, kayak istri kalau masalah itu enggak ya? ya, Enggak. ya. Oh, Saya kirain blok. di blog loh. Bukannya suka itu send live location, ya kan? Terus sekarang udah enggak? Oh, sekarang udah enggak. Kalau dulu live location. Saya HP-nya error. Oh, error. Bisa. Bisa. Iya. Imron mungkin tertarik. Pak produser ada pertanyaan produsernya? Oh iya, ini dari Buyung Upi 123. Nah, ini pertanyaannya, Mas, untuk mencari tour and travel yang jujur itu kita lihat dari apanya? Kan aneh. Dari track record. Oke. Ya, dari Track record ya. Ya, Track record ya. ya, dari track record. Jadi project-project yang pernah kita jalankan itu harus bisa dibuktikan ya, maksudnya kalau untuk meyakinkan klien ya, Bu, saya pernah menangani Ya, tour perusahaan ini fotonya gitu. Itu Bahkan kalau nggak percaya telepon aja nih orang, nggak sampai gitu ya. Oh, itu salah satu fungsinya juga media sosial. Fungsinya Iya, media jadi sosial. terekam historinya. Iya, betul. Kalau saya suka bohongin loh, Mas. Di media sosial saya lagi di mana, padahal Padahal enggak ya. Panjat sosial ya, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dinda Syantik 323. Ini pakai nomor semua ya? Pasti fotonya gambar kucing. Iya, kucing oren. Pemain bola. Kucing oren. Jadi pertanyaannya apa nih? Dinda siapa? Dinda. Bukannya Vina ya? Oh, Vina Garut ya. Pertanyaannya. Sudah om. Iya. Pertanyaannya, paling jauh tour yang pernah dijalani kemana? Nah, iya. Ke Garut Pak. Ketemu Mbak Vina ya. Banyak ya, kalau tur jauh kemana ya, ke Bangkok itu jauh ya. Ya jauh sih kalau jalan. Jauh ke Medan saya pernah ke. Kalau ke negeri kemana aja, Mas? Bangkok, Malaysia. Mas. Thailand ya. Iya. Ya, Thailand, Singapura, Malaysia sudah jadi udah Makanan sehari-hari ya. iya Sering lah. ya sering lah mas, sering gitu. Jadi jari sudah nggak kehitung gitu. Gitu mas. Jadi saya nggak perlu survei ke sana mas. Udah nggak perlu survei. Nggak. Jadi kalau sekali survei itu biayanya besar sekali ya. Iya. Kalau mau ke Malaysia, Coba kalau ke Malaysia Itu harus survei apa jalan-jalan ya? ya, Ya sebenarnya kalau kita setiap tour harus survei, aduh. Iya. pasti Habis di survei dong. habis survei ya. Iya. Habis survei terus ngumrohin mas. Umrohnya 5 agama lagi. Jadi sebenarnya survei itu perlu nggak sih, Mas? Kalau kita misalnya dapat project tour nih, klien kita mau ke Lombok misalnya, belum deal nih gitu kan, tapi kita belum pernah ke Lombok gitu, terus kita perlu survei nggak, Mas? Nggak perlu ya? Jadi survei itu diperlukan ketika ada satu grup yang special request. Mau Artinya motor. Survei itu ketika menangani satu perusahaan besar dan itu jumlah pesertanya ribuan. Dan kita buta terhadap tempat itu. Enggak juga kalau buta. Jadi misalkan satu perusahaan itu memerlukan satu tempat untuk nanti acara di satu tempat. Nah itu memang kita harus survei. Tapi harus deal dulu apa? Ya harus deal dulu mas. Deal harus dulu. Jadi kalau belum deal, jangan jangan ya. Oh, itu piknik mas. Oh, kita piknik. Iya. Ya.
buang duit, Buang, jangan. Mending buang yang lain daripada harus buang air ya. Biar mateng dong. Buang air. Oh jadi seidealnya survei itu dilakukan ketika kita sudah apalagi surveinya di tempat yang cukup jauh, makan Nah itu dia waktu, tenaga, pikiran, uang, dan per mobil pastinya. Iya. Bukan mobil ya, tipis. Makan hati juga itu. Iya, yang punya duit yang makan. Nih satu lagi pertanyaan ya. Dari siapa nih? Itu Vina Garut kayak. Vina underscore Garut. Vina underscore Garut. Udah dapat videonya Pak. Udah. Ini lagi trending banget ya hari ini. Pertanyaannya untuk acara honeymoon misalnya paket termurah berapa Mas dan di mana? Untuk di Jawa aja. Kalau honeymoon laki diracun lah. Itu murah ya kan? Itu murah ya, kita langsung jalan. Ini sendiri ya, kita jadi tour guide sendiri ya. Nah, jadi ada sih Mas. Jadi kalau murah Panas loh ini loh, panas. kita punya paket gitu. Kita punya paket misalkan honeymoon. Start Jadi from kan jadi pilihan ketika dalam negeri honeymoon itu ke Bali, ke Lombok. terus selain itu mana? Bikin yang sangar gitu kak? Kemana gitu, laut selatan ke tengah gitu? Kalau Mas Imron pengen honeymoon itu di Sekoci Mas. Selamat dari Titanic dong. Di laut Bangga sana Mas. Jadi naik kapal dulu ya kan. Ditenggelamin gitu. Masukin Sekoci lempar. Itu honeymoon. Nah, tahu-tahu muncul di Jepang dong. Di mana Sekoci itu berarti itulah tempatnya. Di Jepang ntar kayak itu ya, yang berapa? Sorry keputus guys. Nah Mas, ada telepon? Enggak. Oh, enggak. Memorinya habis. Oh iya. Nah, kita mau bikin closingnya aja nih. Jadi bisnis tour and travel itu nggak perlu modal uang gitu. Perlu modal nggak? Tetap perlu. Tetap. Buat apa? Kan bisa minta DP dari klien. Bukan juga. Jadi untuk menawarkan awal kan kita juga perlu modal. Oh, modal untuk Iya. print gitu ya. Iya, betul. Tapi modal yang kadang kan orang kalau mau usaha harus itu, ya kalau mau usaha itu kadang wah harus bikin kantor dulu gitu kan. Sewa kantor 1 tahunnya 70 juta. Oh. Bisa dipakai. Rumah kok. Di rumah saya bisa. di kantor Bisa. Iya. Asalkan kita ada tempat untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa rumah saya di sana, kantor saya di sana. Oh, jadi apalagi kita merintis dari bawah. Jadi kalau kita merintis sesuatu itu nggak harus punya ini punya itu dulu. Jadi memanfaatkan apa yang kita punya. Iya. Jadi kalau Ada misalnya rumah, ya manfaatkan rumah untuk pakai rumah dulu. kantor. Yang penting kita bisa meyakinkan klien, Ya. kita profesional. Iya. Ibaratnya kita nggak punya kantor juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa dipercaya, bisa meyakinkan, dan kita biasanya klien itu butuh jaminan. Apa namanya jaminan? Bukan jaminan sertifikat BPKB atau dikasih ke mereka, cuman mereka bisa dijamin bahwa tour yang akan dilaksanakan itu sukses ya. Itu benar kita ngomong aja ya. Kita meyakinkan juga Mas. Memang untuk yang pertama kali memulai itu agak susah Mas, karena yang meyakinkan itu yang paling susah Mas. Meyakinkan Iya. orang itu susah. Iya, makanya ada faktor laki juga di sini. Yes, saya memulai atau pertama kali dapat klien itu dari guru yang pernah mengajar di atau satu kantor dengan saya. Oh, jadi Iya. Oke, jadi poinnya adalah ketika kita membuka usaha, kita bisa memanfaatkan channel yang sudah kita punya. Ya, Entah itu pihak keluarga juga bisa. teman, Ya. entah itu keluarga, Ya. entah itu teman kerja Ya. yang sudah kenal sama kita, Ya. sehingga kita punya portofolio Iya, betul. pekerjaan yang akhirnya bisa kita tunjukkan ke klien yang mungkin nggak kenal sama sekali sama kita. Ya. Oh, gitu. Tipsnya gitu ya. Ya. Jadi yang pertama kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Nggak punya laptop, kita bisa ke warnet,
Ya. Nggak punya printer kita bisa ngeprint di Ngeprint di luar. fotokopian. Iya. Nggak punya kantor kita bisa pakai rumah sendiri. Iya. Nggak punya klien kita bisa tawarin dulu ke orang-orang dekat kita Iya. dulu. Jadi Dan sebenarnya orang dekat itu jadi portofolio buat kita. betul. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk takut ya. Ya, enggak. Tidak ada alasan untuk wah nih gue nggak punya modal cukup nih. Gue nggak punya kantor nih, kan nggak profesional ketika menawarkan suatu kantor yang nggak harus kayak gitu. Wah. Kecuali kita Wah, harus. anak miliarder gitu. Kita benar-benar kalau sudah manfaatkan aja apa yang ada. Oke, manfaatkan apa yang ada. Itu akan jadi tagline. Iya. Tagline yang bisa. Iya. Jadi Setelah mulai aja dulu, Iya. manfaatkan Apa yang ada. Iya. Oke. Jangan diambil ya ini. Tokopedia jangan ambil tagline saya. ini Pak, ini nanti bisa disensor kan ya? Karena kita nggak di endorse sama dia. Nanti di endorse topi miring. Di endorse sama apa tuh yang endorse Danila apa? Jagger. Oh, Jagger. Jagger endorse kita ya. Orang tua? Orang iya, Amer kan. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha, apapun usahanya itu, yang penting mulai aja dulu. Terus yang kedua, manfaatkan apa yang ada, langsung action Yang paling nggak usah banyak ngomong lah ya. Ya, orang mandi itu ketika lupa bawa sampo itu kan kembali lagi ambil sampo Ya, di luar. Enggak lah. Beli. Saya biasanya ibu saya suruh ngambilin dulu. Zaman kecil. kalau saya Tapi dibuang Pak. pakai sabun mandi lah. Jadi orang mandi ketika masuk kamar mandi lupa bawa sampo kan pasti akan mengambil lagi di luar atau beli atau bisa menyuruh anak Iya. istri gitu kan. Nggak mungkin orang mandi lupa bawa sampo terus kemudian nggak jadi mandi. Enggak kan? Jadi ketika itu sudah diniatkan, Iya. udah jalani. Jalanin aja. Iya, jalani, nggak usah maju mundur. Biar nanti jadi cantik. Ya. Kalau maju mundur. Cantik. Udah mau. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti saya akan mungkin bertemu dengan teman-teman yang punya usaha yang berbeda. Mungkin teman-teman bisa. Jadi besok nggak nanya lagi saya nih. mungkin tanya. Saya nggak ada kesempatan masuk ini loh. Apa? Video loh kalau nggak ditanya lagi. Mungkin nanti dengan topik yang berbeda. Oh, iya. Mungkin Vina Garut jadi. Boleh. Boleh. Nanti muka saya tutup tapi ya. Topik. Pakai topeng. Oke, sekian dulu. Thank you. Jangan lupa subscribe katanya. Sebenarnya subscribe atau subscribe sih? Subscribe. Subscribe. Iya. Subscribe. 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 Guys. Tapi banyak yang bilang subscribe. Ya boleh, bebas sih. Subscribe juga boleh kan ya? Supri aja boleh. Yaudah, thank you. Bye. Aduh.